Halo, salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial, pandangan afirmasi untuk kalian mendapatkan kesuksesan. Ya, kesuksesan yang berkah. Teman-teman sekalian, Papito ini mau memberikan sharing ilmu lagi ya. Nah, ilmu ini dari seorang tukang sapu ya. Ilmu ini dari seorang tukang sapu ya. Kenapa Papito membahas ini lagi? Karena ilmu yang dibagikan oleh seorang tukang sapu ini sangat berguna sekali bagi teman-teman dalam keadaan sekarang ini ya. Sekarang ini keadaan itu banyak PHK, di mana masyarakat itu pada demo ya, harga-harga itu pada naik, keadaan itu banyak keluhan yang akhirnya membuat suasana itu makin bervibrasi tidak positif ya, bervibrasi negatif ya. Bagaimana caranya kita harus mempositifkan itu? Dengan kita mendengar cerita-cerita, kita belajar, kita berafirmasi untuk keadaan menjadi positif ya teman-teman sekalian ya. Jadi cerita yang mau aku sampaikan ini, ilmu yang mau aku sharingkan ke kalian adalah membawa vibrasi getaran positif ya untuk kalian, supaya kalian bisa juga membagikan ke teman kalian yang kemungkinan sekarang lagi terpuruk, kemungkinan sekarang lagi down, drop ya, supaya mereka bisa berkarya lagi, supaya bisa mempunyai harapan lagi ya teman-teman sekalian. Tapi apakah harapan itu masih ada? Apakah keadaan itu bisa membaik? Saya yakin bisa teman-teman sekalian ya. Karena yang mau aku sampaikan ini adalah dia itu adalah dulunya itu seorang tukang sapu, sekarang itu miliuner teman-teman sekalian ya. Bayangkan kalian, keadaan kalian itu pada saat mungkin orang lain itu lagi berjayanya ya, pekerjaan serba mudah, dia jadi tukang sapu dengan keadaan dia tidak mempunyai apa-apa, tidak memiliki apa-apa, hanya memiliki tekad aja, ngelamar ke sebuah perusahaan yang bermodalkan apa ya, bermodalkan nekat aja teman-teman sekalian ya. Dia melamar sebagai office boy ya. Office boy itu harus mempunyai pengetahuan ya, harus paling tidak itu punya pengalaman hospitality ya, punya pengalaman gimana caranya memanage sesuatu ya, membersihkan kantor ya. Tapi dia ini office boy aja, punya keahlian office boy aja itu tidak gitu loh, karena ya dia tidak punya keahlian apa-apa, merantau, dan keahlian dia adalah membersihkan ruangan, membersihkan taman, yaitu menjadi tukang sapu ya. Berarti kan dari office boy ini bawah lagi ya, bawahnya office boy, tetapi dia terus melakukannya karena dia bertekad. Dari keadaan dia itu di desanya itu dulunya ekonominya itu bagus ya, karena dia mempunyai tekad untuk dia pengen merantau ya. Ya kemungkinan juga usahanya di desa itu tidak bagus lagi, dia merantau, dia memilih merantau di kota besar ya, di ibu kota, sampai akhirnya dia itu bertekad untuk menjadi seorang tukang sapu sebuah kantor. Nah, dari situ dia itu mengalami perkembangan ya. Dia belajar kehidupan pekerjaan itu dari situ. Jadi dia merangkak dari awal dari seorang tukang sapu ya,
Setelah itu dia merambah ke dunia dagang. Jadi dia dagang di ibu kota, itu dia dagang. Dengan cara apa dia berdagang? Dengan cara dia melihat lingkungan sekitarnya dia, ya. Dia melihat kebutuhan orang itu apa, kebiasaan orang itu apa. Nah, dia itu berangkat dari hal tersebut, teman-teman sekalian. Ya, ini bisa kalian pelajari, ya. Sekarang itu keadaan tuh lagi apa, dan kalian itu harus apa, ya. Apa yang dibutuhkan orang, ya. Apa yang sekarang itu lagi orang itu mencari. Nah, itulah kalian berangkat dari situ. Jadi kalau kalian itu asal-asal aja, itu kemungkinan gagalnya kan besar, ya. Nah, keuntungan dia sebagai tukang sapu, dia itu setelah selesai bekerja sebagai tukang sapu, dia itu suka nongkrong di warung kan, ya, di warung yang banyak sekali didatangi oleh pengunjung. Nah, dia itu tanya-tanya kepada para pengunjung warung itu, ya. Dia pengen tahu, bapak ini sukanya apa, mas ini sukanya apa, mbak ini sukanya apa. Dari situ loh berangkatnya, teman-teman sekalian. Ya, bila kalian sekarang sedang dalam kesulitan keuangan atau keadaan tidak menentu, coba kalian turun ke jalan. Turun ke jalan tuh maksudnya nggak usah turun ke jalan terus semua orang ditanyain, tuh bukan seperti itu, ya. Teman-temannya orangnya takut nanti. Kalian itu nongkrong aja di warung kelontong itu, ya. Kalian coba tanya, atau kalian perhatikan. Kalau nggak tanya, kalian perhatikan apa sih yang orang beli, ya, apa sih yang orang mau. Dengarkan curhatan orang sekitar, dengarkan aja, tetapi nggak usah komentar, ya. Jadi kalian tidak perlu ikut nimbrung menjadi sosok yang ceriwis, ya, atau ngurusin urusan orang lain, enggak, teman-teman sekalian. Tetapi kalian itu mencari tahu keadaan sekitar kalian itu membutuhkan apa, ya. Keadaan sekitar kalian itu sedang apa sih? Nah, kalian masuk lewat situ. Itu keahlian yang perlu dilatih juga, teman-teman sekalian, ya. Jadi tukang sapu itu apa ya, seperti ini loh, dia itu mencari kemauan pasar dengan cara dia itu meneliti, menganalisa, ya. Padahal dia itu tidak sekolah ekonomi loh, teman-teman sekalian, ya. Akhir sekolahnya itu ya cuman paling banter apa sih kalau di desa itu SMP, kalau nggak SMP SMA, ya. Tetapi dia itu melakukan yang namanya analisa. Sebelum dia itu berjualan, dia itu berpikir, dia menggunakan pikirannya, dia berpikir, ada insting juga kan. Kalau misalnya aku mau jualan apa ya, daripada dia bengong-bengong sendiri, dia terjun ke jalan, dia cari tahu kepada orang-orang di jalan itu apa sih yang mereka mau, ya, apa yang mereka inginkan. Nah, dia itu mencoba untuk memprovide, ya. Dia mencoba untuk menyediakan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini saya sharingkan ilmu ini sebenarnya ilmu mudah, ya. Ilmu yang sebenarnya itu, ya, insting aja itu juga bisa terdorong ke sana. Cuman apakah kalian kepikiran? Nah, itu loh. Ya, ini saya mengingatkan lagi ke kalian, saya sharing ilmu sederhana ini ke kalian, ya, dari seorang tukang sapu. Sebelum kita melakukan suatu gerakan atau usaha, ya, atau daripada kita bingung kita mau ngapain, coba kalian scroll aplikasi-aplikasi. Sedang ada apa sih keadaan ini? Kalian coba cari-cari di YouTube, sedang apa yang laku, ya. Nah, sedang apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kalian bisa berangkat dari situ. Itu juga bisa kalian gunakan untuk bekal kalian menjadi seorang konten kreator, ya. Kalian mungkin menjadi seorang afiliator,
Kalian coba cari. Sekarang itu ada AI itu kan. Kalian coba gunakan AI. Daripada kalian itu bingung-bingung, mungkin kalian malu ya tanya-tanya ke orang, kalian gunakan AI. Ketik aja di AI itu barang apa yang laku dijual. Nah, terus lontong itu gimana cara bikinnya, itu ada semua, bisa keluar resep-resepnya itu. Saya mau bikin nasi goreng apa yang enak dan disukai banyak orang. Nah, kalian coba teman-teman sekalian. Jadi kalian nggak usah terlalu banyak itu merenung lagi mau apa. Coba kalian gunakan teknologi yang ada ini ya. Kalau kalian tidak punya teknologi, ya seperti tukang sapu tadi, kalian turun ke jalan, kalian amati aja, duduk aja dekat pos satpam, kalian amati, kalian dengarkan orang itu keluhannya apa, orang itu keinginannya apa. Nanti kan akhirnya tergerak kalian. Oh iya, saya harus melakukan ini. Kalau saya jualan ini sepertinya bagus ya. Kalau saya melakukan ini sepertinya akan membuat saya bangkit dari keterpurukan. Nah, itu loh teman-teman sekalian. Jadi saya mau sharing aja ini ilmu yang sederhana dari seorang tukang sapu. Saya sharing lagi kepada kalian karena saya mau mengingatkan lagi ilmu-ilmu sederhana ini yang dari seseorang yang sederhana juga, tidak bersekolah tinggi tetapi hanya modal tekad aja. Pertama dia menjadi tukang sapu, setelah itu dia meningkatkan keadaan dirinya dengan cara belajar dari lingkungan, belajar dari keadaan ya, karena sangat berguna untuk keadaan sekarang ya. Kalau kalian memang pernah di posisi bagus, setelah itu turun jatuh, kalian nggak usah khawatir karena semua orang itu pernah mengalaminya, bahkan seorang miliuner pun pernah mengalaminya ya. Tapi bagaimana caranya kalian jatuh itu bisa bangkit lagi, bisa bangun lagi, dan bisa berjaya kembali ya teman-teman sekalian. Teman-teman, terima kasih kalian sudah menyimak bahasan kali ini. Semoga teman-teman selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Papito ucapkan terima kasih.